kampus awal-awal tuh saya tuh tergabung di LSME ya, mungkin masih ada ya LSME atau udah ganti nama, Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi ya, satu lembaga yang di bidang riset ya, penulisan ilmiah. Saya emang belajar, saya suka nulis, saya suka analisis gitu ya. Jadi ya alhamdulillah pekerjaan saya sekarang pun banyak melakukan analisis. Kalau sekarang analisis tentang kondisi perekonomian Bengkulu dan Sumatera. Jadi karena saya suka analisis ya, saya anggap ini kayak ngerjakan hobi aja. Gitu. Quote yang kedua nih, saya juga punya dari Steve Jobs. Nah, saya yakin kalau ini nih teman-teman kenal semua lah ya. Nah, kata Steve Jobs, katanya, kalau mau kerja hebat, kamu tuh harus cinta sama apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita all out gitu. Kita nggak ada batasan lagi. Contohnya misalnya cita-cinta orang tua kan pasti kalau disuruh mau. Atau yang cinta sama pacar ya disuruh-suruh pacar, nemenin pacar kan rela-rela juga gitu. Dibela-belain kan semua gitu. Kalau buat orang yang kita sayang atau kita cintai. Sama juga analoginya dengan pekerjaan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman bekerja, saya nggak tahu apakah semuanya minat di perbankan atau enggak, gitu ya. Karena biasanya nih kalau dalam pekerjaan, ya mana aja deh yang duluan nerima saya kan gitu ya kalau kerjaan. Kadang trade off-nya itu, milihnya antara apa yang kita sukai ataukah apa yang ada di hadapan kita gitu. Nah, jadi intinya sih kalau kata dua tokoh tadi, intinya cinta terhadap pekerjaan. Nah, terus apakah cukup hanya dengan mencintai pekerjaan kita bisa sukses? Ternyata enggak gitu. Kalau kata John Ruskin, ini salah satu kritikus sastra di Inggris, kata dia ketika cinta gitu ya, ditambah dengan skill yang kita punya di kerjaan itu, gitu, maka kita bisa membuat suatu karya yang hebat. Jadi nggak cukup dengan cinta, mungkin bisa gitu, tapi ya kita jadinya biasa aja. Tapi dengan ditambah skill, maka kita bisa melakukan hal-hal yang hebat. Gitu. Intinya gitu ya teman-teman. Ini sebagai pengantar kenapa sih skill itu perlu gitu ya. Skill itu dan apa-apa saja skill yang dibutuhkan. Jadi nanti saya akan jelaskan kira-kira ada 10 skill sebetulnya yang menurut saya relevan dengan kebutuhan industri perbankan. Nah, skill dan behavior lah ya. Skill dan behavior, skill dan perilaku. Saya nggak bisa jadi ini boleh bilang ya ini campuran lah ya. Gitu. Nanti pasti teman-teman juga bisa secara sadar atau tidak sadar. Mungkin oh saya sudah punya ini atau belum. Tapi mari kita kupas sama-sama ya teman-teman. Yang pertama, apa yang harus dipunya kalau mau jadi bankir yang profesional? Itu satu, pikiran yang terorganisir dan detail. Terorganisir itu gimana sih pikirannya maksudnya? Maksudnya pikiran itu tertata. Nah, ini kuncinya tertata ya, terorganisir. Kerja di bank itu kadang kita dihadapkan terutama khususnya pengalaman saya ya. Memang kalau di bank komersial banyak bidangnya dan lebih spesifik, tapi yang saya alami kita itu banyak tanggung jawabnya gitu. Kita banyak melakukan tugas-tugas. Kadang tugas itu dilakukan ada beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan misalnya. Nah, disitulah kita dituntut untuk kita bisa menentukan skala prioritas sebetulnya atau bisa mengorganisir, menata mana dulu yang wajib kita kerjakan lebih dulu, ya kan, mana yang bisa belakangan. Gitu. Nah, ini saya juga pernah dapat nih saat pelatihan gitu ya. Jadi kalau mau kita pilah nih ya, misalnya mau dipilah nih, ada banyak tugas misalnya yang kita hadapi. Jadi bisa mikirnya gini, apa yang akan terjadi kalau saya melakukan ini, apa yang tidak akan terjadi kalau saya melakukan ini, apa yang tidak akan terjadi kalau saya tidak akan melakukan ini, apa yang tidak akan terjadi kalau saya melakukan ini. Jadi skala prioritas itu bisa diatur gitu dan nanti urgensinya seperti apa. Dan kerja di bank ya teman-teman, berhubungan dengan uang, bukan uang sendiri pastinya kan, ya mungkin ada uang sendiri juga di situ. Uang banyak orang lah, uang nasabah. Ya jelas dong kita harus
mampu mengorganisir dan secara detail mengelola uang itu. Kita punya uang sendiri, pasti dong kita atur dengan baik kan. Misalnya dikasih jajan nih teman-teman, mana yang untuk nongkrong, mana yang untuk beli make up, misalnya kalau untuk cewek yang buat cowok, ya mana yang buat main game misalnya, segala macam. Pasti itu akan terorganisir dan detail gitu ya untuk penataan keuangan sendiri. Apalagi ini berhubungan dengan keuangan orang lain yang jumlahnya sangat banyak. Gitu. Maka dituntut teman-teman itu untuk bisa terorganisir dan detail dalam bekerja. Selain itu juga penting banget nih bisa jeli gitu ya dalam pekerjaan tuh, melihat hal-hal yang penting. Kemudian misalnya ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pekerjaan teman sendiri gitu kan, atau baik itu diri sendiri ya maupun rekan kerja, sehingga bisa diminimalisir dampaknya yang lebih besar gitu ya. Misalnya ada contohnya nih ya, kalau di perbankan itu salah 1-0 aja itu akibatnya bisa fatal gitu ya, teman-teman melakukan entry gitu. Makanya dibutuhkan di perbankan itu adalah orang yang detail gitu ya. Dan karena perbankan ini juga sangat banyak transaksinya, maka harus mampu mengelola catatan, pembekuan, dokumentasi dengan baik gitu ya. Karena misalnya di front office itu kan ada warkat atau bukti pembayaran, bukti setoran, itu harus mampu diorganisir sama teman-teman dengan baik. Karena kalau tercecer, akibatnya adalah bisa pengaruh ke teman-teman juga, misalnya bisa lembur untuk mencari kesalahannya seperti apa. Itu yang pertama, dari pikiran yang terorganisir dan detail. Kedua, kemampuan komunikasi yang baik. Saya pikir ini tidak hanya di perbankan ya. Setiap bidang pekerjaan yang teman-teman akan masuki nanti pasti membutuhkan ini, kemampuan komunikasi yang baik. Bahkan di kelas pun gitu ya, pasti ini dibutuhkan. Main sama teman ini dibutuhkan. Berorganisasi di kampus ini dibutuhkan. Gitu. Kenapa di bank menjadi sangat penting? Karena nanti teman-teman itu akan berhubungan dengan orang lain, dengan nasabah gitu ya istilahnya. Dengan nasabah bank. Bayangkan misalnya nasabah datang, terus teman-teman bekerja sebagai customer service-nya nih misalnya. Customer service. Tapi ada orang tanya, itu nggak bisa menjawab dengan baik. Misalnya saya mau tahu dong kelebihan, misalnya ya, kelebihan produk tabungan bank ini dibanding bank lain apa? Kalau nggak bisa menjelaskan dengan baik, bisa ditinggal itu sama calon nasabahnya. Misalnya cuma menjelaskan, kelebihan kami adalah kami lebih bagus, lebih aman. Loh, itu kan umum banget itu. Harus mampu menjelaskan semua produk perbankan yang nanti teman-teman kuasai itu dengan baik. Gitu. Bahkan tidak hanya dalam hal kepada nasabah ya, kepada pimpinan misalnya nanti, kepada teman kerja, ini juga harus bisa menjelaskan dengan baik komunikasi. Makanya berorganisasi gitu ya. Bahkan sekarang pun di kelas-kelas itu sering disuruh presentasi. Itu sebetulnya adalah upaya kampus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi teman-teman sebetulnya. Disadari atau enggak, presentasi itu sangat membantu. Sangat membantu banget. Gitu. Jadi sebagai sarana latihan. Karena ibaratnya gini, ketika dengan teman sendiri aja ngomong nggak lancar, apalagi nanti dengan orang lain yang teman-teman nggak kenal. Gitu kan. Gimana nanti bisa menjelaskan produk dengan baik gitu, ketika nggak punya kemampuan komunikasi yang bagus. Jadi teman-teman, ini kemampuan komunikasi ini sangat penting. Bahkan di wawancara gitu ya, ketika nanti ada ikut rekrutmen pekerjaan, gitu, banyak orang tuh di tes tertulisnya bagus, tapi di wawancaranya gagal. Kenapa? Ngomongnya gelagapan. Ngomongnya keputus-keputus gitu. Gimana supaya kemampuan komunikasi ini bagus? Tadi ya, aktif misalnya.
di kampus aktif gitu ya, organisasi aktif, di kelas juga aktif bertanya, aktif menjawab gitu ya. Ini harus dimiliki oleh teman-teman sekalian, dan percaya deh, ini nggak cuman untuk di bank aja, tapi di semua bidang usaha yang nanti kalau teman-teman mau mencari kerja. Ketiga, teman-teman itu harus punya akurasi dan efisiensi. Gitu. Kenapa? Kita balik lagi ke nature-nya atau bidang tugasnya bank. Ini berhubungan dengan uang, ya, mengelola uang banyak. Ya, bank itu modal sendirinya sebenarnya cuma 8% minimalnya. Tapi sekarang ketentuan karnya kan bank tuh udah di atas 8%, ada yang 20, ada yang 30%. Selebihnya adalah uang milik nasabah. Gitu. Gimana nasabah atau bank ini bisa bertahan kalau pengelolaan uangnya misalnya itu nggak bagus. Gitu. Gimana teman-teman bisa jadi pegawai bank yang baik kalau nggak teliti misalnya. Angka 1 dengan angka 7 disangka sama gitu ya. Ini bisa fatal nanti ketika misalnya melakukan pembukuan atau transfer misalnya. Melihat slip transfer gitu ya. Mestinya transfer ke orang itu 100.000 aja, tapi ini jadi 1 juta gitu. Dan bayangkan gitu, kalau ini sering terjadi, maka pasti akan menjadi penilaian yang buruk nanti. Baik itu oleh teman kerja maupun oleh atasan nanti. Jadi akurasi dan efisiensi ya terutama gitu. Tidak jarang teman-teman ya kalau saya dengar cerita dari teman-teman yang kerja di bank, ketika terjadi selisih misalnya dalam penulisan pembukuan itu mereka harus nombok selisihnya. Nggak hanya di bank ya, kasir Alfamart, kasir Indomaret, itu kalau salah hitung, itu nombok juga loh. Gitu. Jadi intinya kalau bekerja di bidang keuangan, itu harus, teman-teman itu harus akurat. Dan efisien ini apa? Efisien ini bisa kerja dengan cepat ya, karena pastikan yang dilakukan juga banyak, seperti tadi yang saya lakukan, saya cerita, nasabah juga banyak, jadi gimana bisa memasukkan data itu secara akurat, tapi dengan cepat, dengan efisien. Nah, itu adalah skill dan behavior lain yang harus teman-teman punya. Terus yang keempat apa? Kemampuan matematis dan analitis. Ini mungkin tidak terlalu merata ya dibutuhkan. Maksudnya ada bobot-bobotnya ketika teman-teman kerja di bank, tadi sama Siva sudah dijelaskan ada tugas apa saja di perbankan ya. Itu ada bagian-bagiannya. Mungkin seorang customer service mungkin tidak terlalu butuh kemampuan matematis. Tapi analitis tetap perlu, karena supaya dia bisa melihat kebutuhan konsumen. Misalnya dari cara konsumen bicara, dia bisa nawarkan produk yang tepat buat konsumen itu. Gitu. Kalau matematis itu terutama lebih apa? Mungkin ini di bank itu kan juga ada namanya di bagian pengelolaan portfolio, teman-teman. Jadi bank itu juga kan ada penempatan surat berharganya ya, ada pengelolaan surat berharga. Nah, ini tuh kemampuan analisis dan matematis ini sangat diperlukan gitu, karena bicaranya angka-angka juga. Terus ada bagian manajemen resiko yang semuanya berhubungan dengan angka juga banyak. Jadi kemampuan matematis dan analitis ini sangat diperlukan, mutlak ya diperlukan di perbankan, meskipun ada ya mungkin ada bobot-bobotnya tersendiri tergantung posisi banknya juga gitu ya. Posisi pekerjaan di bank itu maksud saya. Kalau di customer service mungkin nggak terlalu matematis. Nah, selain ngamati perilaku konsumen, seorang profesional banker juga harus bisa tuh melihat tren perkembangan pasar tuh seperti apa. Harus bisa ngelihat juga fluktuasi sektor keuangan itu gimana. Jadi mungkin kalau teman-teman, saya nggak tahu ini diajarin atau enggak di materi tentang ekonomi keuangan perbankan atau di makro mestinya diajarkan di makro. Jadi kalau bank itu
itu cenderung mengikuti siklus ekonomi. Perilaku bank nih ya, saya bicara perilaku bank. Perilaku bank itu cenderung ikut siklus ekonomi, namanya procyclicality kalau istilahnya di BI itu. Jadi dia mengikuti siklus ekonomi. Ketika ekonomi itu sedang bagus, maka bank akan beramai-ramai untuk melakukan ekspansi kredit. Tapi ketika kondisi ekonomi sedang lesu, maka bank akan cenderung menahan kredit. Seorang analis perbankan itu harus bisa melihat perubahan di kondisi ekonomi ini, teman-teman. Misalnya sekarang ini COVID ya, ada sekian sektor yang menjadi yang ditahan lah untuk ekspansi kreditnya. Tapi karena teman-teman kurang bisa menganalisis, sektor ekonomi atau lapangan usaha yang beresiko justru dibiayai banyak, gitu. Justru malah diekspansi. Nah ini salah, gitu. Ini bisa membahayakan banknya teman-teman, gitu. Atau misalnya salah melakukan penilaian terhadap repayment capacity atau kemampuan untuk membayar seseorang atau bisnis dalam melakukan pembayaran. Ini akibatnya adalah gagal bayar dan kredit macet. Jadi seorang banker profesional itu sangat dituntut untuk memiliki kemampuan analitis yang bagus. Gitu ya, harus bisa lihat masalah yang ada gitu ya. Lihat tren yang ada gimana, lihat perubahan yang ada juga gimana. Nah, ini untuk intermezzo aja. Saya ada sedikit video singkat tentang gimana kita perlu melihat keadaan analisis atau gimana ya. Ini saya play dulu sebentar nih teman-teman ya. Nah, itu intermezzo aja. Itu akibat salah melihat situasi ya. Gitu. Maksudnya dia tuh cuman stretching, senderan ini disangkanya mau ngebuang mobilnya. Jadi bayangkan ketika teman-teman salah melakukan analisis, maka akibatnya bisa fatal. Itulah kenapa dituntut untuk punya kemampuan analisis yang bagus. Nah, berikutnya, apalagi nih yang teman-teman harus miliki kalau mau menjadi banker yang profesional. Yang kelima, itu kooperatif dan harus ramah. Di bank itu kan berhubungan dengan nasabah ya, teman-teman. Dengan orang lain gitu ya. Maka jelas kita harus bisa memberikan pelayanan yang bagus. Gitu. Karena bisnis bank ini kan sebenarnya jasa ya. Jasa pelayanan. Berhubungan dengan kepercayaan nasabah, dengan keyakinan nasabah. Kalau dalam melayani nasabah itu kita udah jutek, gitu ya, kita cuek, kita enggak helpful atau enggak mau membantu nasabah, maka bisa lari ini, bisa ditinggal nasabah. Gitu. Dan kalau itu menjadi penilaian dari atasan, nah ini teman-teman juga akan dapat penilaian yang buruk, gitu kan. Nah, pasti berkooperatif dan kepercayaan ramah ini sebetulnya nggak di perbankan aja, gitu ya, tapi di secara umum bidang usaha. Nah, karena ini terutama bank itu berkaitan dengan jasa yang berhubungan dengan orang lain, gitu, maka ini jadi wajib berkepercayaan ramah. Gitu. Mungkin ya selama kuliah ada yang galak gitu ya, senggol bacok gitu, selalu menyendiri, kalau diajak main nggak pernah mau, selalu galak gitu. Diajakin kerja kelompok nggak mau, apalagi kalau diminta jawaban ya nggak mau pasti. Nah ini harus berubah nih ketika teman-teman masuk bidang industri terutama yang berkaitan dengan jasa.
Itu kenapa makanya kalau saya selalu bilang, kadang saya ngewawancara juga calon penerima beasiswa ya yang untuk beasiswa BI, saya selalu bilang berorganisasi itu bagus. Kenapa? Karena kalian tuh belajar untuk berinteraksi sama orang, belajar berbicara, gitu ya, belajar menghargai orang lain, gitu ya, belajar bekerja sama dalam tim, yang itu akan bermanfaat untuk bekerja nanti, gitu. Ya memang berorganisasi itu ya tidak menjamin juga akan dapat kerja. Tapi apakah lebih menjamin kalau nggak berorganisasi misalnya? Gitu kan nggak juga. Jadi berkepribadian ramah gitu. Ini salah satu hal yang mutlak sekali kalau apalagi berhubungan dengan bidang usaha pada sektor jasa ya teman-teman. Terus berikutnya, keenam, mampu belajar dengan cepat. Teman-teman sekarang kan tahu ya, perkembangan dunia digital itu sangat pesat ya. Perkembangan internet itu sangat pesat, internet of things, ya, digitalisasi itu sudah di mana-mana. Akibatnya perkembangan sektor keuangan itu menjadi lebih dinamis, teman-teman. Sekarang bank tuh punya saingan, kan ada fintech, gitu kan, financial technology. Itu dengan usaha fintech, belum lagi persaingan dengan sesama bank juga. Gitu. Ada bank yang mampu secara efisien misalnya menyalurkan kredit karena dia misalnya punya sistem penilaian yang bagus kredit scoringnya. Itu atau ada bank yang mampu menarik dana atau menghimpun dana dengan banyak karena dia menggunakan kanal-kanal digital gitu ya atau menggunakan pemasaran dengan jalur-jalur digital. Nah, ini hal-hal yang terjadi sekarang ini dengan sangat cepat, teman-teman. Jadi teman-teman pun harus belajar hal ini gitu ya, perkembangan yang terjadi di dunia keuangan dan dengan ketatnya persaingan di perbankan gitu, maka siapa yang bisa membuat konsumen lebih tertarik ya itulah yang menang gitu. Kita nggak bicara loyalitas konsumen ya, kita abaikan dulu itu, tapi siapa yang bisa memberikan pelayanan lebih bagus, gitu ya. Siapa yang memberikan pengalaman, misalnya pengalaman pelayanan yang lebih bagus, gitu ya, itu pasti yang akan menjadi pemenang. Dan untuk bisa mengikuti perkembangan yang terjadi secara cepat ini, maka teman-teman pun harus bisa belajar dengan cepat juga, gitu. Harus bisa mengimbangi perubahan yang terjadi, harus bisa memahami teknologi dengan cepat. Tuh, kalau masih gaptek-gaptek, belajar komputernya diperbanyak gitu ya, karena udah nggak jadi alasan lah itu kalau sekarang sih masih belum bisa komputer misalnya, saya rasa udah nggak mungkin lah kalau ada teman-teman di kampus sekarang. Selain itu juga perkembangan inovasi keuangan yang terjadi ya. Sekarang kan teman-teman pasti tahu udah dalam uang juga udah ada uang elektronik gitu. Terus dalam kanal pembayaran tuh udah ada kode QR namanya. Bank Indonesia QR tinggal scan kode QR. Masih banyak sekali yang punya QR tapi terus Bank Indonesia punya satu QR standar, QRIS. Nah, itu tuh harus tahu juga tuh teman-teman, harus belajar gitu, harus belajar dengan cepat seperti perkembangan itu supaya nggak ketinggalan. Karena dengan era digital ini perkembangan keuangan itu terjadi dengan sangat pesat, gitu. Bahkan menimbulkan isu-isu baru yaitu isu keamanan transaksi dan lain-lain kan. Nah, ini gitu yang harus teman-teman punya juga adalah mampu belajar dengan cepat. Kemudian yang ketujuh, kepemimpinan. Nah, teman-teman, mungkin saya bisa informasikan bahwa dari 100% transaksi atau layanan di sektor keuangan, ini kurang lebih 90%-nya, 80-90% ini tuh masih dilakukan di perbankan. Gitu ya, masih didominasi oleh perbankan. Perbankan itu sangat penting di Indonesia.
Nah, dengan teman-teman punya sikap kepemimpinan gitu ya, dan kepemimpinan yang baik gitu, maka tentu ini akan menimbulkan rasa segan gitu ya. Rasa segan tidak hanya dengan rekan, tapi juga terhadap nasabah. Ketika pembawaannya meyakinkan gitu ya, pembawaannya tenang, kan leadership itu juga kelihatan gitu ya dari pembawaan gitu ya. Dan nah ini akan dilihat dan pasti ini akan memberikan rasa tenang juga gitu ketika misalnya orang siapapun nanti misalnya teman-teman melayani nasabah mampu menjelaskan dengan baik kepada nasabah, mampu memberikan rasa aman kepada nasabah, mampu meyakinkan nasabah, persuasif gitu ya. Maka ini menjadi modal yang sangat bagus gitu untuk keberlangsungan karir teman-teman atau nanti keberlangsungan keuangan tuh banyak, laporan, dan gimana teman-teman nanti ketika bekerja di bank dan kalau sebagai officer ini harus bisa mengelola ini semua. Termasuk juga mengidentifikasi potensi risiko yang muncul terhadap pekerjaan yang dilakukan teman-teman. Gitu. Jadi dan terkadang juga ya yang saya alami juga kita tuh dibebankan oleh banyak tugas, tapi SDM-nya tuh terbatas gitu. Orangnya nggak ada gitu. Misalnya ada deadline ini ada yang lagi dinas, ada deadline orangnya sakit gitu ya. Apalagi sekarang misalnya ya lagi WFH gitu. Nah hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan juga nih. Ini dituntut kematangan sih memang dan ini memang nggak bisa dilakukan secara instan. Perlu pengalaman, belajar. Bukan berarti nggak bisa dipelajari ya kemampuan seperti ini. Gitu. Jadi kemampuan manajerial itu penting, terutama untuk mengalokasikan, ini kayak ekonomi lagi nih istilahnya, mengalokasikan sumber daya yang ada gitu ya dengan segala keterbatasan yang dihadapi. Intinya sih itu, kalau kemampuan manajerial ini teman-teman. Pasti nih kalau yang organisasi gitu yang kerja kadang di target apa, waktu sudah semakin dekat deadline-nya gitu ya. Atau yang paling gampang mungkin sebetulnya ketika nyusun skripsi nih. Gitu. Kita mulai nyusun skripsi, belum ketemu dosen pembimbing, belum daftar pustaka belum dilengkapi, data belum dianalisis, belum diolah, mana dulu nih yang harus dikerjain nih gitu. Dengan waktunya sedikit tapi tugasnya banyak. Nah, inilah dituntut kemampuan manajerial. Yang ke-9, teman-teman, ini harus waspada gitu ya dan sadar lingkungan. Sadar lingkungan bukan maksud arti harus sadar kebersihan gitu ya. Ya itu juga sih, tapi maksud saya lingkungan di sini dalam arti lingkungan ekonomi. Lingkungan bisnis yang dihadapi, teman-teman. Namanya di bank itu resikonya sangat tinggi ya. Gitu. Kan teman-teman kan belajar juga di perbankan ada non-performing loans ya, kredit macet. Terus tadi saya cerita juga bank itu cenderung prosiklikal, artinya ikut siklus. Ketika ekonomi lagi naik, bank ekspansi. Ketika ekonomi turun, bank menahan atau ya mungkin bisa jadi kontraksi, tapi banknya menahan. Nah, kemampuan untuk melihat resiko ke depan ini juga penting banget teman-teman untuk dimiliki. Kayak sekarang nih misalnya kondisi COVID, mungkin teman-teman di pikiran udah punya, oke, kalau COVID begini, orang dilarang berkerumunan, gitu ya, pasti yang akan terkena dampaknya adalah sektor usaha restoran, gitu. Karena orang nggak akan datang lagi ke restoran, karena orang disuruh di rumah. Terus apalagi nih kira-kira yang akan terganggu dengan adanya COVID ini? Gitu. Bisa jadi ya yang jualan di sayur, jualan sayur di pasar. Gitu, sampai kebelibet saya ngomongnya. Jualan sayur di pasar gitu. Maka teman-teman ya jangan ngasih tambahan pembiayaan kepada sektor-sektor yang beresiko itu. Gitu. Jadi harus lihat kondisi lingkungan sana. Justru yang bisa teman-teman lakukan adalah misalnya gini, kondisi COVID, apa nih usaha yang akan naik kira-kira? Oh kayaknya ekspedisi nih, karena orang akan lebih suka antar. Atau kesehatan, karena kebutuhan kesehatan akan tinggi. Nah, kesadaran seperti itu yang saya maksud ya. Jadi sadar terhadap kondisi ekonomi dan waspada terhadap risiko yang mungkin akan dihadapi.
Ini penting banget teman-teman gitu. Apalagi tadi kan saya bilang ya, bank itu modalnya sebetulnya 8% cukup gitu. Meskipun sekarang ya rata-rata di atas 20 ke atas ya, tapi itu tadi gitu. Mayoritas dana itu bukan dana bank modalnya. Ketika terjadi ketika bank ini tidak mampu mengelola dengan baik gitu ya, risikonya bisa-bisa bank ini nggak dipercaya, uangnya ditarik secara tiba-tiba oleh nasabah, yang terjadi banknya juga hancur, kolaps. Jadi harus selalu waspada terhadap lingkungan ekonomi atau dinamika ekonomi yang terjadi. Kemudian kalau ini yang terakhir nih, kalau dari skill dan behavior, dan ini penting juga kan, pasti penting banget ini bagi siapapun lah, dan bagi bidang usaha apapun, ini kejujuran dan integritas. Kalau jujur itu mengatakan apa yang dilakukan. Kalau integritas melakukan apa yang dikatakan. Saya ulangi ya. Kejujuran itu mengatakan apa yang dilakukan, dan integritas itu melakukan apa yang dikatakan. Gitu. Mudah dipahami kan ya. Gitu. Kenapa ini penting? Ya jelas, bank ini jasa berhubungan dengan kepercayaan. Berhubungan dengan kepercayaan orang. Gitu ya. Kan ada tuh, saya pernah baca artikelnya kapan gitu ya, ada cleaning service yang menemukan uang ratusan juta dikembalikan, jujur itu, ya kan, seperti itu. Maka bank tuh harus seperti itu, pegawainya semua harus jujur. Nanti ada nasabah ketinggalan handphone, enggak ketinggalan kok, ya, enggak jujur gitu kan. Atau integritas, bilang ke pimpinan, Pak, saya akan melakukan analisis ini kepada nasabah untuk melihat kemampuannya membayar kredit. Ternyata nggak dilakukan, nah berarti itu nggak integritas, nggak punya integritas. Nah, karena bisnis bank ini berhubungan banget dengan kepercayaan, orang mempercayakan uangnya di perbankan, jadi sangat rentan gitu, untuk sangat penting untuk bisa menjaga kepercayaan nasabah, makanya pegawainya pun dituntut harus memiliki kejujuran dan integritas. Gitu teman-teman. Nah, saya lanjut lagi nih karena saya pikir bentar, ini waktunya masih bentar lagi lah ya. Minta waktu sedikit lagi. Ini nggak banyak kok. Gimana sih kita tahu skill yang kita miliki? Kadang kan pasti ketika, ini saya alami juga nih ya, ketika mengisi CV atau resume untuk melamar pekerjaan, terus ada keahlian yang dimiliki, terus bingung kan, apa sih keahlian yang saya miliki? Nah, ini ada beberapa cara gimana teman-teman supaya tahu bahwa skill yang dimiliki itu apa aja. Ada 3 sih terutama teman-teman ya, yang bisa teman-teman tanyakan ke diri sendiri untuk mengidentifikasi apakah teman-teman punya skill ini atau enggak. Yang pertama, yang teman-teman suka itu apa? Kamu tuh sukanya sama apa sih? Misalnya, teman-teman dapat dengan mudah melakukan sesuatu atau suka banget sama sesuatu, gitu ya, itu bisa jadi berubah menjadi satu keahlian atau jadi skill. Contohnya, ada yang sukanya ngajar atau ngebantu orang. Jadi dia senang ngajarin orang lain dan dia senang ngebantu orang lain. Nah, ini bisa melahirkan kemampuan komunikasi yang kuat. Karena kalau ngajarin pasti kan dia akan menginstruksikan kan. Dia akan menginstruksikan. Terus dia bisa jadi punya kemampuan pendengar yang baik gitu ya. Contohnya, atau kemampuan menyelesaikan masalah misalnya. Jadi tanya ke diri sendiri nih, saya tuh suka apa ya gitu. Kalau saya misalnya, saya contoh, saya tuh suka nulis, saya tuh suka menganalisis data gitu. Jadi maka saya punya kemampuan analitis gitu. Ya, ini cara yang paling mudah untuk
melakukan self assessment ya. Terus kamu pernah dipuji atau enggak gitu? Kemampuan kamu tuh pernah dipuji atau enggak? Coba teman-teman pikirin, misalnya teman-teman pernah melakukan sesuatu apa, terus itu dipuji sama teman, sama keluarga, atau sama atasan, kalau udah punya atasan gitu ya. Misalnya teman-teman pernah menjadi ketua panitia seminar nasional apa gitu di kampus gitu ya. Terus dipuji nih sama dosen, sama ketua BEM-nya dipuji, wah hebat kamu bisa mampu melaksanakan acara ini dengan baik, lancar, nggak ada kendala berarti. Berarti secara implisit ya, teman-teman tuh dianggap punya kemampuan manajerial yang bagus, punya leadership yang bagus, karena kan bisa nge-lead banyak orang ya. Manajerial kan ngelola kerjaan. Gitu. Atau bisa juga teman-teman ini sering ngebantu apa ya ke teman atau ke keluarga. Misalnya ada yang sering ngebantu ngeditin foto temennya, gitu. Atau sering ngebantu bikinin presentasi, sering ngebantu ngajarin Excel. Nah itu juga itu bisa jadi skill gitu ya. Jadi kemampuan presentasi itu tuh juga bisa jadi skill. Terus ketiga, prestasi apa nih yang pernah teman-teman capai? Coba ingat-ingat lagi hal-hal yang pernah teman-teman capai, besar atau kecil. Mungkin pernah dapat penghargaan, atau misalnya pernah dikasih target, terus targetnya melebihi dari yang teman-teman capai. Misalnya ada yang menjadi seksi dana nih di target, dapat pemasukan 5 juta, ternyata yang teman-teman dapat itu 10 juta atau 20 juta. Nah, ini bisa jadi teman-teman tuh punya keahlian lebih di situ. Dan ketika sudah mencapai hal prestasi tersebut, ini apa sih yang teman-teman keluarkan atau usaha apa yang dilakukan untuk teman-teman bisa mencapai prestasi itu atau pencapaian itu. Jadi ini cara yang paling gampang ya untuk melakukan asesmen atau evaluasi diri gitu ya terhadap skill apa sih, saya tuh bisa apa sih, saya tuh punya skill apa. Inilah cara yang paling gampang. Terus next, ini materi terakhir dari saya sih, bagian-bagian terakhir dari materi saya, gimana kita mengembangkan skill baru. Dari skill yang udah ada, gimana sih kalau kita pengen mengembangkan skill baru? Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ya untuk mengembangkan skill baru. Pertama, teman-teman harus tanya dulu nih, harus periksa dulu siap atau enggak nih. Gitu. Teman-teman ini siap atau enggak kalau mau dapat skill baru ini. Bisa tanyanya gini, skill yang pengen saya capai itu bisa nggak sih saya capai? Gitu ya, ditanyanya gini, saya bisa nggak dapat skill itu kira-kira? Karena kenapa teman-teman perlu tanya ini? Karena ada keterbatasan ya dalam diri manusia gitu ya, yang mungkin menjadi penghalang untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misalnya nih ya, misalnya saya pengen jadi dokter, tapi saya buta warna, nggak bisa gitu, nggak boleh. Atau menjadi kerja di bidang elektronik, tapi buta warna juga nggak bisa. Karena apa? Kabel tuh ada warnanya macam-macam. Gimana kalau kabel dianggap warnanya semua sama gitu? Atau yang beda-beda tipis tuh teman-teman nggak bisa bedakan warnanya. Nggak bisa, itu nggak bisa ada hal-hal yang memang kita nggak bisa lakukan. Terus kedua yang bisa teman-teman tanyakan lagi ke diri teman-teman, seberapa banyak usaha saya dan waktu saya yang bisa saya kasih supaya saya dapat skill itu. Jadi teman-teman kalau belajar skill itu nggak kayak beli obat di apotek ya. Nggak kayak ngasih resep atau datang saya mau beli obat sakit kepala, saya minum, sakit kepala saya hilang. Nggak kayak gitu kalau untuk belajar skill itu. Itu perlu waktu, perlu komitmen, gitu. Dan memang perlu investasi, gitu. Dan harus bekerja keras untuk itu. Misalnya teman-teman pengen
memiliki kemampuan di bidang data science misalnya. Nah, teman-teman ikut tuh yang namanya pelatihan big data, pelatihan R atau Stata, terus apa kemarin yang pelatihan yang saya lihat dibikin oleh Pak Dias ya, misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman harus bertanya tuh sama diri sendiri. Saya bisa nggak belajar itu dan seberapa banyak waktu yang bisa saya alokasikan dan tenaga untuk itu. Ya. Kedua, pastikan itu perlu. Teman-teman mau kerja di bank, tapi pengen belajar nari, nggak relevan. Atau maunya belajar acting, nggak relevan. Gitu ya. Yang relevan di bank apa? Ya tadi misalnya kemampuan analitis. Jadi ketika kita punya skill dan memang itu akan kita gunakan untuk pekerjaan, gitu ya, untuk mencari kerja, maka harus dipastikan itu relevan dengan karir yang akan kita capai. Gimana cara tahunya karir yang relevan? Di setiap lowongan pekerjaan biasanya akan dikasih kualifikasinya tuh, syaratnya apa aja. Misalnya, memiliki kemampuan dalam bidang Excel, menguasai Visual Basic, menguasai Photoshop, Adobe Illustrator. Nah, itu yang teman-teman harus pelajari itu ketika ingin mentargetkan bekerja di suatu tertentu. Kemudian yang ketiga, teman-teman ini harus tahu cara yang paling cocok sama diri sendiri itu apa. Karena tiap orang tuh beda-beda. Ada yang dengan baca dia udah bisa, gitu ya. Ada yang harus dengerin, dikasih tahu, ngedengerin, gitu ya. Ada yang harus sambil ngeliat, demonstrasi. Ada juga yang harus learning by doing. Ini beda-beda setiap orang dan teman-teman harus milih cara yang terbaik yang teman-teman rasakan bisa untuk mempelajari skill baru itu dengan lebih optimal. Jangan karena orang lain baca, teman-teman baca. Padahal teman-teman cocoknya misalnya lihat video tutorial di YouTube. Gitu. Ada juga yang lain, enggak, saya lebih suka baca dan praktek. Ada. Jangan dipaksain sama temennya. Gitu. Pilihlah cara yang paling cocok sama diri sendiri ya. Kemudian keempat, cari bantuan yang tepat. Nah ini penting banget nih teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah kerja atau sekarang, kalau bisa jangan yang berhubungan langsung sama kita atau di atasnya kita. Cari orang lain juga gitu yang mungkin bisa ngelihat kita lebih objektif gitu ya. Jadi yang bisa ngebantu kita, bisa ngebimbing kita untuk dapat skill yang diinginkan. Ikutlah misalnya pelatihan-pelatihan itu tadi gitu, atau misalnya bisa hubungi langsung mentor, misalnya ada yang langsung minta bimbingan ke Prof. Munawar, Prof saya pengen belajar jadi pakar moneter, tolong saya dibantu misalnya. Atau ada yang datang ke Bu Farah, ke Bu Setio, silahkan carilah orang tepat yang kira-kira bisa membantu teman-teman untuk bisa mencapai skill itu ya. Terus lakukan secara bertahap. Jadi teman-teman belajar skill baru itu nggak gampang, gitu ya. Harus dilakukan step by step. Nggak bisa sekali belajar langsung jadi, semuanya dikuasai, nggak bisa. Ibaratnya mau belajar gitar nih, kayak saya dulu belajar gitar. Tangan saya masih lembek jari saya, harus saya kerasin dulu. Jari saya nekannya belum lemah, harus saya kuatin dulu. Setelah kuat, baru saya latihan chord. Belajar kunci ya. Belajar kunci, habis itu belajar cara memetik dawainya. Habis itu baru belajar lagu. Bertahap gitu. Jadi lakukan secara bertahap. Jangan langsung pengen cepat bisa. Nggak bisa. Belajar skill itu, saya bilang tadi, perlu waktu, perlu komitmen, dan ini yang penting secara bertahap. Kalau bisa dibagi ke dalam segmen-segmen, misalnya tahapan-tahapan yang lebih kecil, ini enak nih gitu. Jadi terukur targetnya teman-teman. Saya mau belajar misalnya Adobe Photoshop pertama, atau karena saya nggak bisa Photoshop, saya susah nyontohinnya. Saya mau belajar Stata misalnya, saya akan belajar dulu coding di Stata itu gimana cara nginput di Stata, gitu. Gimana cara membuat grafik di Stata. Jadi bertahap teman-teman. Dan misalnya juga cara menganalisis data univariat, habis itu simultan, multivariat, bertahap, nggak bisa langsung semua jadi master of Stata misalnya, gitu ya.
Terus yang penting lagi refleksi diri teman-teman sepanjang belajar. Jadi introspeksi sih ya maksudnya. Evaluasi terhadap diri. Gitu. Apa saja sih yang udah saya capai? Saya ini udah sampai mana nih? Bisanya saya udah sampai mana nih? Nah ini saya bilang juga carilah teman gitu supaya dia bisa ngasih support, ngasih masukan gitu. Mungkin punya teman baik yang tempat teman-teman tuh bisa cerita. Gue udah belajar stata nih, tapi ya lebih bagus sih kalau memang punya hobi minat yang sama juga ya. Jadi bisa saling berkembang sama-sama. Jadi teman itu juga bisa ngasih informasi. Contohnya saya ketika saya waktu ambil master di Inggris, saya metode pakai data panel. Kebetulan teman main saya dia pakai data panel juga. Gitu. Nah akhirnya saya tuker-tukeran sama dia informasi ini untuk dapat yang hasil yang robust, panel yang bagus tuh ada metodenya ini nih, kodenya ini nih di Stata. Terus dia bilang lah, enggak kalau di Stata tuh kalau untuk panel itu R-square itu bukan hal yang utama, tapi yang lain yang pertama. Di situ teman-teman itu juga bisa. Jadi saling bertanya. Yang penting sih itu ya, tanya ke diri sendiri. Ini yang udah saya bisa nih apa, yang udah saya capai apa. Terus tantang. Yang berikutnya adalah tantang diri nih kalau bisa untuk bisa ngajarin. Tadi kan saya bilang ada salah satu cara terbaik misalnya orang tuh dia akan cepat bisa kalau dia ngajarin. Nah, tantang juga nih diri. Misalnya teman-teman udah belajar apa ya? Misalnya udah belajar panel data pakai Stata atau pakai R. Nah, coba deh ngajarin ke teman gitu. Karena dengan belajar ngajarin nih pasti teman-teman pasti akan belajar untuk cara komunikasinya gimana kan. Pasti ngajarin itu harus bisa komunikasi. Ngajarin prakteknya gimana gitu kan. Nah, ini cara cepet loh teman-teman sebetulnya untuk bisa belajar sesuatu itu salah satu cara lain ya gitu adalah untuk mengajarkan. Dan ini yang penting juga sabar gitu ya. Saya sering bilang tadi di awal-awal belajar skill baru tuh nggak gampang. Mungkin ada yang bisa cepat gitu, tapi tetap harus sabar gitu. Nggak bisa kayak beli obat di apotek, beli langsung makan langsung sembuh. Nggak kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, ini prinsip yang harus diingat. Ini ringkasan dari yang tadi aja sih. Jadi ada do's and don'ts-nya. Yang harus teman-teman lakukan adalah pilih skill. Pilih skill-nya ya, kira-kira yang akan memang dipakai, yang akan dihargai. Karena kalau enggak, mungkin itu akan lebih ke pencapaian untuk hobi diri sendiri aja, bukan untuk mendukung pekerjaan. Terus untuk mencapainya dibagi, tadi saya bagi tahapannya, dibikin tahapan, bagi skill ke dalam hal-hal yang lebih kecil yang teman-teman bisa ukur, bisa kuasai. Terus yang ketiga, refleksikan apa yang udah kamu capai dan apa yang belum nih gitu. Misalnya saya untuk saya belajar Stata, saya udah bisa cara buka menu baru, saya udah bisa univariat. Yang saya belum bisa adalah bikin grafiknya yang bagus atau bikin multivariatnya belum. Ini kayak gini nih, harus selalu refleksikan. Yang jangan dilakukan adalah belajar menyendiri. Tapi tanya gitu untuk orang lain, untuk feedback juga gitu, dan untuk bimbingan. Mungkin ada beberapa orang yang nyaman gitu ya belajar sendiri gitu. Memang bisa, tapi kalau kata orang bijak gitu, kalau itu tuh nggak akan membuat teman-teman lebih berkembang gitu, karena nggak ada proses pertukaran informasi dengan orang lain gitu. Mungkin ada hal yang nggak bisa teman-teman dapatkan ketika belajar sendiri, tapi dengan belajar sama-sama gitu, dapat dari mentor dan dikasih feedback juga gitu, itu akan lebih cepat belajarnya. Terus terlalu bergantung, jangan bergantung kepada atasan langsung untuk dapat saran. Jadi, ini sebenarnya esensinya adalah misalnya ketika kalau atasan langsung kan gini, dia kan udah lihat terus setiap hari ya gitu. Kalau udah kerja misalnya, kan udah tahu setiap hari. Nah, cobalah cari ke orang lain gitu untuk dapat feedback, untuk dapat saran itu gimana, yang bisa perhatiin teman-teman juga. Terus yang terakhir, jangan berasumsi kalau teman-teman itu bisa menguasai langsung secara instan. Harus sabar tadi ya, saya bilang kan salah satu poin adalah sabar. Belajar skill itu butuh waktu. Belajar skill itu nggak mudah.
Nah, ini referensi yang bisa teman-teman baca. Sebenarnya ini saya ambil dari sini sih kalau untuk bahan-bahan saya gitu ya, yang bisa saya sampaikan karena di sini kan saya juga bukan ngajarin ya, saya kan sharing juga gitu. Jadi semua hal-hal itu yang saya sampaikan saya baca dari sini dan beberapa dari pengalaman pribadi saya gitu. Ya, kayaknya cukup demikian teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Siva sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Supri, materi yang telah disampaikan. Wah, keren banget nih, tentang skill dan behavior yang dibutuhkan di dunia perbankan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya, bisa langsung ditulis sesuai dengan SOP yang ada. Teman-teman bisa tulis nama, _izin ingin bertanya, _pertanyaannya. Dan untuk sesi pertanyaan ini terdapat 3 sesi. Setiap sesinya ada 5 pertanyaan dan di setiap sesi terdapat 10 menit. Ayo teman-teman bisa langsung ditanyain aja. Nah, ini sambil mungkin teman-teman masih belum bertanya, saya juga mau sharing lagi sedikit ini Siva. Sekarang ini kan sedang proses rekrutmen Bank Indonesia lagi ya, PCPM. Gitu. Nah, kalau memang saya bisa sharing juga nih terkait rekrutmen PCPM, mungkin nanti ada yang pengen kerja di BI juga gitu kan. Nah, skill-skill tadi yang saya sampaikan itu sangat penting teman-teman untuk di BI. Itu skill utama, tapi banyak aspek teknikal ya, maksudnya skill teknis kayak Excel itu wajib banget, PowerPoint itu juga wajib, Photoshop lebih bagus lagi kalau bisa, nggak juga nggak apa-apa gitu kan, yang penting bisa untuk mempercantik tayangan itu seperti format infografis, kayaknya sekarang tuh udah setiap perusahaan melakukan itu, setiap lembaga melakukan itu. Saya pengalaman ketika waktu proses rekrutmen, tahapan pertama itu adalah pengetahuan umum teman-teman, dan itu benar-benar umum banget pertanyaannya. Bahkan ada salah satu soal itu ada peta buta Jepang, ada huruf A sampai E ke bawah gitu ya. Terus pertanyaannya adalah urutkan kota dari paling utara ke selatan di Jepang. Aduh mati. Umum banget pertanyaannya gitu kan. Sampai siapakah Pandawa 5 itu? Terus Steve Jobs itu pendiri apa? Sangat bervariasi sekali pertanyaannya. Jadi banyak hal sebetulnya yang perlu bisa teman-teman pelajari selain ilmu dari perkuliahan tentunya ya. Kalau ingin masuk BI ya baca-baca tentang tugas BI itu apa, menguasai materi tentang kebang sentralan. Kan ada juga ya kebang sentralan. Begitu. Dan yang penting nanti adalah yang menentukan juga ya. Kalau tes itu kan bisa dipelajari ya. Kayak psikotes itu ada triknya, bisa dipelajari. Tes kesehatan yang penting teman-teman sehat. Tapi wawancara nih teman-teman. Wawancara ini menentukan loh gitu. Jadi ketika banyak yang saya kenal ya gitu sudah melamar selalu gagalnya di wawancara, selalu gagal di wawancara. Gitu. Jadi yang bisa saya dorong teman-teman kalau memang nanti ingin bekerja, beda kalau pengen wirausaha ya gitu. Kalau ingin bekerja adalah kemampuan komunikasi teman-teman. Gitu. Kemampuan untuk berbicara publik di depan umum. Kebanyakan orang tuh tegang wawancara tuh, gitu ya, gugup menjawab, bisa jadi pucat, ngeblank gitu. Nah ini bisa diatasi dengan teman-teman. Kalau di kelas ya ada dikasih kesempatan bertanya, dikasih kesempatan jawab ya jawab, presentasi aktif, ada seminar ikut nanya, gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi yang saya mau sharing sih tambahannya itu. Baik, terima kasih Bapak tambahannya. Nah, ini udah ada nih pertanyaan dari Ali Dava. Mungkin Ali Dava bisa ditanyakan lagi di on mic-nya. Ditanyakan lagi.
Boleh? Oke. Permisi, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kira-kira dalam dunia perbankan atau misalnya